Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Niken? Alhamdulillah saya sehat-sehat juga. Gini Bu, katanya Bu Risma hari ini mau proses coaching ya dengan Ibu Jati? Iya benar sekali Bu. Hari ini saya dengan Ibu Jati rencananya mau proses coaching. Wah seru sekali nih sepertinya nih. Tapi sebelum itu Bu, ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu. Jadi kan di sini saya nanti akan jadi observer ya Bu di proses coaching Ibu Risma dengan Ibu Ijati. Nah di sini berdasarkan rubrik penilaian observer ya, observasi dari proses coaching nanti itu ada beberapa poin yang harus ditampilkan ya berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah di situ nanti saya juga akan melihat atau mengobservasi ya Bu tentang kompetensi inti coaching ya, yang mana ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa ya Bu. Kemudian nanti saya juga akan mengamati juga nih tentang proses alur tirta ya, dari tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi, bagaimana Ibu Risma nanti menggali rencana aksi atau solusi ide-ide dari coachingnya ya, kemudian dan juga tanggung jawab atau komitmen dari coachingnya untuk menjalankan rencana aksi itu gitu ya Bu Risma. Jadi beberapa itu mungkin nanti yang akan saya amati Ibu, jadi dari proses coaching Ibu Risma dengan Ibu Jati nanti bagaimana Bu? Iya Bu, bisa nanti saya akan menjalankannya sesuai dengan alur tirta tersebut Bu. Oh ya, Alhamdulillah. Jadi Bu, dari keempat kompetensi ini tadi ya, yang akan atau yang ingin Ibu Risma kembangkan itu yang kompetensi mana aja Bu? Saya nanti akan mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, 3 berarti ya Bu ya. Di antara yang 3 itu Bu, kira-kira ada yang yang paling ingin atau menjadi prioritas mau dikembangkan, ingin dikembangkan oleh Ibu Risma yang mana Bu? Saya memprioritaskan yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu ya. Alasannya kenapa Bu memilih prioritas untuk yang dikembangkan itu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi Bu? Karena apabila saya sebagai coach tidak mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, maka solusi itu nanti tidak akan tercapai dengan baik. Iya, oke. Prioritas tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Jadi selanjutnya nih Bu, untuk indikator ketercapaian tujuan coaching Ibu Risma dengan Ibu Jati nanti apa Bu? Indikator ketercapaian saya itu adalah saya nanti mampu membawa coach saya untuk bisa menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menyebutkan tujuannya, identifikasi masalahnya, terus juga rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya, seperti itu. Dan di sini saya juga mengharapkan nanti coach saya bisa mengembangkan dirinya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Oke, luar biasa Ibu. Saya jadi tidak sabar untuk melihat proses coaching Ibu Risma dengan Ibu Jati nanti ya Bu ya. Iya Bu. Oke, semoga lancar semuanya Bu. Terima kasih diskusi kita hari ini. Silakan dilanjutkan untuk coachingnya dengan Ibu Jati. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Jati. Ada apa Bu? Kemarin Ibu ada bawa saya ya. Katanya ada yang mau dibicarakan.
juga nih Bu Risma, ada yang mau saya ceritakan tentang permasalahan saya Bu dan anak murid saya di kelas Bu. Siapa tahu dengan saya berbicara dengan Ibu, bercerita dengan Ibu, ada dapat solusi lah gitu Bu. Oh iya, tidak apa-apa, bisa berbicara dengan saya juga. Nah, baiklah Bu Jati, kira-kira apa nih tujuan spesifik yang ingin Ibu Jati capai dari pembicaraan kita ini Bu Jati? Dari pembicaraan ini Bu, yang saya inginkan yaitu anak-anak atau murid saya Bu ya, mahir dalam mengoperasikan Microsoft Excel Bu, agar nanti mereka bisa lancar lah dalam proses magang di dunia usaha, dunia industri Bu. Oh begitu, jadi yang ingin Ibu Jati capai adalah agar anak-anak mahir dalam Microsoft Excel ya, agar nanti mereka dalam dunia industri setelah mereka magang itu akan mahir. Baiklah. Nah, kira-kira apa sih masalahnya jadi Ibu Jati mau mengangkat ini? Jadi masalahnya gini Bu, saya kan mengampu mata pelajaran produktif ya Bu ya, dimana saya itu mengampu kompetensi keuangan Bu. Nah, yang mana anak-anak itu harus wajib ya kalau perlu itu mahir Bu dalam menggunakan Microsoft Excel. Nah, tapi Bu di sini Bu masih banyak anak-anak yang masih belum mahir dalam menggunakan Microsoft Excel tersebut Bu. Oh begitu. Jadi ternyata banyak sekali ya Ibu Jati temukan di kelas Bu Jati yang belum bisa Microsoft Excel. Kira-kira dari hal ini Ibu Jati menemukan tidak? Kira-kira apa ya penyebabnya jadi anak-anak seperti itu? Iya, jadi Bu setelah saya telusuri ya Bu ya. Nah, penyebabnya itu Bu adalah yang pertama adalah jumlah komputer yang terbatas Bu. Jadi satu komputer itu bisa untuk 3-4 siswa. Dan juga setelah saya telusuri ternyata hanya sedikit anak-anak di kelas tersebut yang memiliki komputer pribadi di rumah Bu untuk latihan. Itu Bu. Oh begitu. Jadi dengan satu komputer 3-4 anak ya Bu Jati Iya, ya, Bu. yang memakai. Iya, Terus Bu. juga di rumah juga kemungkinan mereka tidak memiliki komputer ya. Iya, betul Bu. Nah, dari hal ini Bu Ijati, apakah menurut Ibu Ijati dengan adanya masalah seperti ini itu mengganggu dalam hal pembelajaran tadi Bu Ijati? Iya Bu, karena menurut saya satu komputer untuk 3-4 anak itu kurang efektif lah Bu, menurut saya. Oh begitu. Iya. Jadi sangat tidak efektif ya. Iya Bu. Nah dari hal ini, menurut Ibu Ijati efektifnya itu seperti apa? Menurut saya pembelajaran yang efektif dengan menggunakan komputer Bu ya, idealnya sih satu anak satu komputer Bu. Nah, sehingga anak tersebut mungkin lebih mahir dalam menggunakan komputernya, di mana mereka mengoperasikan Microsoft Excel-nya Bu terutama. Oh begitu. Iya Bu. Jadi menurut Ibu Ijati tadi paling tidak satu anak dapat satu komputer ya. Iya betul. Nah, apakah kira-kira ada nih langkah yang Ibu Ijati lakukan untuk meningkatkan hal ini Bu? Apa Iya, kira-kira jadi ada ya? langkah mungkin yang bisa dilakukan Bu ya untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengoperasikan Microsoft Excel ini, mungkin setelah saya memikirkan nih Bu, caranya mungkin dengan adanya jam tambahan Bu. Nah, jam tambahan di luar waktu sekolah Bu ya, belajar di sekolah. Kemudian juga bisa juga nih Bu saya meminta dengan mengajukan proposal pada wakil kepala sekolah sarana prasarana untuk menambah jumlah komputernya Bu. Oh begitu. Jadi Iya. kira-kira ada dua langkah nih ya yang Iya. Ibu Ijati mau lakukan ya. Yang pertama mengadakan jam tambahan, terus juga mengajukan proposal ya. Iya. Mengajukan proposal agar bisa nanti mendapat tambahan komputer seperti itu ya Bu Iya, Ijati Bu. ya.
Nah, baiklah, kira-kira dari langkah tersebut metode yang pernah berhasil itu kira-kira yang mana ya Bu Jen? Sebelumnya juga pernah ya Bu ya, ada siswa yang kurang mahir lah dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Jadi caranya kemarin yang saya bisa lakukan yaitu dengan menambah jam di luar jam sekolah tadi Bu. Oh begitu. Jadi dengan menambah jam di luar sekolah itu termasuk pernah ya itu Iya, bisa dilakukan dan itu berhasil. Iya, Bu. Nah, kira-kira kalau di rating nih Bu Jati dari level 1 sampai 10, level 1 ini tidak berhasil dan level 10 ini berhasil ya. Iya, Bu. Kira-kira berada di tingkat keberhasilan mana nih anak didik Bu Jati sekarang nih? Dengan kemampuan anak untuk mengoperasikan Microsoft Excel tadi mungkin ada di level 5 Bu kayaknya. Oh di Iya. level 5 ya? Iya. Lumayan ya, lumayan rendah begitu. Iya, Bu. Nah, kira-kira langkah seperti apa nih yang Ibu Jati lakukan biar level 5 ini meningkat? Mungkin bisa jadi 7 ataupun 8 ataupun lebih tinggi lagi. Kira-kira ada nggak Ibu Jati? Mungkin dengan menambahkan waktu tadi Bu ya, menambahkan waktu untuk mereka belajar di luar jam sekolah ya kurang lebih 60 menit itu sudah cukup Bu gitu. Jadi bisa di waktu habis pulang sekolah atau di hari libur ya Bu ya. Nah, karena di jam tersebut lab komputer itu untuk jurusan TKJ itu kan nggak terisi Bu ya. Jadi bisa membantu anak-anak menambah komputer yang ada. Jadi kalau misalnya hal tersebut saya lakukan untuk satu anak satu komputer itu bisa Bu gitu. Oh begitu, bagus sekali tuh langkahnya Bu Jati. Iya, Bu. Jadi di luar jam mengajar ya, Iya, tadi betul. dilakukan kurang lebih 60 menit ya Iya, Bu betul Jati. Bu. Itu sangat bagus sekali. Jadi kira-kira ada tidak rekan lain yang menurut Ibu Ijati yang bisa membantu dalam hal Ibu Ijati melaksanakan aksi ini? Sepertinya ada Bu, ketua jurusan kami Bu di OTKP yaitu Ibu Risdawati Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Memang kita sebagai guru tidak bisa juga bekerja sendirian, perlu Iya, adanya betul. dukungan dari rekan sejawat kita. Iya Bu. Betul. Nah jadi kira-kira dalam waktu kapan nih Ibu Ijati mau mulai melaksanakannya nih? Mungkin minggu ini persiapan dulu Bu ya. Nah baru nanti minggu depan mungkin Bu. Oh minggu depan sudah mulai dilaksanakan ya Bu Ijati? Iya betul Bu. Bagus sekali. Jadi lebih cepat rencana ini dilaksanakan akan lebih bagus lagi buat anak didik kita. Nah kemudian dari yang sudah kita bicarakan ini ada tidak komitmen yang ingin Ibu lakukan agar tujuan Ibu Jati berjalan? Untuk komitmen saya mungkin saya akan menyediakan daftar hadir ya Bu ya untuk melihat kehadiran anak-anak nanti dan juga sambil saya memperhatikan kemampuannya Bu, kemampuan anak-anak praktek Excel nantinya. Benar sekali Bu Jati. Jadi dengan daftar hadir tadi bisa melihat keberhasilan anak-anak ya, dipantau terus ya berarti ya. Iya. Nah ada tidak di sini dukungan dari pihak lain? Mungkin kepala program TKJ Bu, karena kan rencananya juga saya akan minjam komputer mereka. Oh iya, jadi ini berhubungan dengan kepala program Iya, TKJ ya Bu ya, betul. karena di sini berhubungan dengan komputer, terus juga meminjam komputer di luar pelajaran tadi ya. Iya. Ya, bagus sekali itu Ibu Jati, saya sangat mendukungnya. Nah semoga rencana yang akan Ibu laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Dari obrolan kita hari ini kira-kira apa Ibu Ijati dapat kesimpulan tentang obrolan kita hari ini? Mungkin dari percakapan kita hari ini Bu ya, saya merasa lega Bu, alhamdulillah banget gitu, sudah enakan karena
memikirkan rencana apa nih yang saya buat. Nah dari percakapan ini akhirnya saya lebih bisa memastikan diri saya Bu untuk mendapatkan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah saya Bu. Iya, benar sekali. Jadi Ibu Ijati sudah lega ya, sudah mendapatkan sedikit gambaran, Iya, Bu. pencerahan Iya, Bu. dari permasalahan tadi, sudah menemukan solusi-solusinya ya. Betul. Nah, semoga nanti saat Ibu Ijati menjalankan semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, Ibu Ijati, apakah ada yang mau ditanyakan lagi nih kepada saya atau mau didiskusikan lagi? Mungkin itu aja dulu Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banget Bu karena Ibu Risma mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya gitu loh Bu. Iya, sama-sama Bu Ijati, sukses selalu buat Ibu Ijati. Iya, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Iya, Risma. Bu. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Niken. Gimana kabarnya Bu Risma nih? Alhamdulillah baik. Ibu Niken gimana nih? Alhamdulillah baik, dan saya antusias nih dari yang kemarin Ibu Risma sudah coaching ya Bu ya. Iya benar sekali. Gimana nih Bu kemarin yang coaching yang Ibu Risma lakukan dengan Ibu Ijati nih Bu? Bagaimana Bu? Apakah lancar? Alhamdulillah coaching saya bersama Ibu Ijati berjalan lancar Bu. Alhamdulillah. Jadi nih Bu, kalau yang berdasarkan coaching Ibu Risma kemarin ya dengan Ibu Ijati, itu tuh apa nih Bu yang menjadikan indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Risma kan? Oh iya, saya sudah menjalankan alur tirta saya Bu dengan terarah ya. Saya sudah menjalankan itu, jadi dengan menanyakan tujuannya, terus mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan kepada Ibu Ijati rencana aksinya, dan Ibu Ijati juga sudah memaparkannya, serta menanyakan lagi, menggali lagi tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Ibu Ijati. Oh iya, nah ini juga berdasarkan dari observasi saya nih Bu, gitu ya. Jadi observasi saya kemarin dari proses coaching Ibu Risma dengan Ibu Ijati nih. Jadi memang kalau dalam hasil pengamatan saya nih, itu alur tirta yang dilaksanakan Ibu Risma itu sudah pas Bu ya. Jadi sudah ada pemuan semuanya Bu ya. Jadi Ibu Risma sudah yang menyampaikan tujuan dari proses coaching gitu ya, kemudian mengidentifikasi masalahnya apa nih, menggali sampai ke akar-akarnya ya, kemudian Ibu Risma juga menggali rencana aksi yang ide-ide kreatif ya, ide-ide kreatif dari coaching ya, untuk dijadikan rencana aksi dari coaching itu ya. Kemudian Ibu Risma juga sudah menanyakan atau memastikan lagi ya komitmen atau tanggung jawab dari coaching ya dalam melaksanakan rencana aksinya itu Bu. Kemudian saya lihat juga ya dari kompetensi inti yang dari coaching ya Bu ya, Ibu Risma ini sudah memberikan kesadaran penuh gitu ya. Jadi kalau saya lihat nih Ibu Risma sudah fokus mendengarkan, fokus memperhatikan coaching gitu ya. Itu kemudian juga Ibu Risma juga sudah mendengarkan aktif gitu ya. Jadi kalau ini saya amati sudah ada diskusi terarah nih Bu dari Ibu Risma dengan Ibu Ijati ini selaku coachingnya Ibu Ijati kemarin. Itu kemudian saya juga sudah melihat adanya kemampuan Ibu Risma untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang istilahnya Ibu Risma memancing nih gitu ya, memancing coachingnya gitu ya. Itu jadi coaching ini bisa memunculkan ide-ide kreatif itu Bu. Jadi coaching sendiri bisa memunculkan alternatif solusi ya dari dari permasalahannya tersebut gitu.
kemudian yang saya lihat lagi nih Bu, dari prinsip coachingnya ya, Ibu Risma ini sudah sebagai coach kemarin, Ibu Risma itu sudah membangun kemitraan gitu ya. Jadi kemitraan di sini itu Ibu Risma menganggap setara gitu ya. Jadi tidak ada yang, walaupun Ibu Risma jadi coach gitu ya, itu bukan berarti Ibu Risma yang lebih tahu gitu ya, bukan. Jadi memang Ibu Risma sudah memposisikan posisi Ibu Risma ini setara dengan coach ya. Jadi tidak ada yang lebih senior atau lebih junior atau lebih tahu lebih nggak tahu gitu ya. Itu sudah nampak sih di Ibu Risma sebagai coach kemarin. Tuh, kemudian saya juga sudah melihat nih bahwa Ibu Risma sudah juga menggali ide-ide nih Bu, ide-ide kreatif untuk Koci gitu ya. Jadi Koci itu bisa memaparkan ya pemecahan atas masalahnya gitu Bu ya. Nah, dan juga Ibu Risma ini juga sudah bisa sudah mampu mengembangkan potensi dari Koci gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita tahu juga bahwa setiap orang itu pasti memiliki potensi gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi di sini saya juga sudah melihat bahwa Ibu Risma ini sudah mampu nih mengembangkan potensi-potensi dari Koci tadi Bu. Nah itu Bu dari hasil observasi saya gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi umpan balik lah buat Ibu Risma gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya berguna juga untuk pengembangan selanjutnya nih. Nah, Iya Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu, jika menurut penilaian Ibu tadi, saya sudah melaksanakan prinsip coaching tadi Bu. Seperti kemitraan, percakapan yang kreatif, serta juga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching saya. Alhamdulillah ya Bu. Iya, kalau itu berdasarkan pengamatan saya sudah nampak sih Bu ya. Terus nih Bu, yang untuk kedepannya lagi nih Bu, kan kita pengennya coaching ini kan terus berlanjut gitu Bu ya. Gitu. Jadi kompetensi apa nih yang kedepannya ingin Ibu Risma kembangkan nih Bu? Yang saya ingin kembangkan lagi ke depannya adalah bagaimana saya lebih mendalami lagi Bu proses alur tirta ini Bu, agar nantinya saat coaching-coaching selanjutnya yang saya lakukan itu lebih terarah, lebih bisa membuat coaching saya menjadi merasa nyaman dan juga memaksimalkan ide-ide kreatif yang muncul nanti dari coaching saya Bu. Terus juga saya lebih mempelajari lagi, lebih terus belajar lagi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Bu. Luar biasa Bu, bagus sekali. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya gitu ya, itu kompetensi itu dengan adanya latihan yang mungkin lebih sering gitu ya, itu